Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Buletan Misteri. Saat ini kita akan mencoba sebuah kajian menarik dari beberapa segi dalam program kajian kebatinan. Sobat Buletan Misteri, malam ini kita akan berbincang dengan beberapa kawan yang mempunyai pengalaman-pengalaman kehidupan di mana mereka akan menceritakan apa sih yang menjadi mereka menjadi sekarang ini. Untuk lebih mengetahui tentang cerita mereka atau kisah kehidupan mereka, kita akan berbincang dengan Mas Bayu, Aki Marki, dan Mbak Danti dalam sesi kajian kebatinan. Mari kita ke sana. Mas, jadi kan gue tuh sebenarnya punya pemikiran menjadi pertanyaan gue selama ini gitu loh. Apa itu? Banyak hal sih sebenarnya. Pertama, soal kenapa sih orang tuh sudah mulai membahas tentang kesadaran spiritual. Apakah emang udah masanya, zamannya kita untuk membahas, atau memang sudah waktunya nih terjadi kesadaran spiritual orang-orang di sekitar kita, Mas? Kalau kesadaran spiritual itu sebetulnya bersifat pribadi ya. Kalau terjadinya rame-rame tiba-tiba jadi seperti kebangkitan rohani secara banyak ya kan, jamak umum lah ya, banyak orang. Sebetulnya itu lebih bersifat pribadi. Kalau gue bilang sih, orang itu pasti punya trigger, pasti punya peristiwa di mana dia mulai berpikir lebih dalam daripada sekedar hidup. Seperti yang tadi Bang Marki bilang ya, hidup. Jadi ada kesadaran tuh, ada banyak kesadaran hidup, yaitu insting hewan ya, animal instinct. Terus kedua kesadaran jiwa. Yang ketiga kesadaran spiritual. Nah, ini ada tingkatannya. Orang mulai dari mana dulu? Biasanya triggernya tuh ketika dia jalanin hidup mulai susah, kepentok ya kan, terus dia jatuh, kolaps. Itu dari kesadaran animal instinct-nya dulu. Habis itu dia kesadaran jiwa. Ya mungkin fisik, secara punya trauma psikis ya kan. Nah, mulai dari sini nih biasanya dia timbul, mulai berpikir apa ya di balik sana ya. Selama ini yang gue jalanin ini secara real, secara faktual, secara kehidupan ini kok begini, endingnya bagaimana, ada apa di balik pintu kematian ya kan. Tujuan manusia ini kita datang, terus kita pergi kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan sofisme ya. Nah, itulah yang membangkitkan orang untuk bertanya terus sama dirinya sendiri. Makanya gue bilang secara pribadi, ketika itu di-share ke orang lain, itu bentuknya udah menjadi ketuk tular. Jadi berusaha untuk memotivasi orang untuk berpikir mulai lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau gue bilang sih sebenarnya itu pribadi, sifatnya pribadi. Dan kalau orang berpikir itu kebanyakan tuh beban hidup sekarang ini kan, yang bikin orang jadi berpikir cari yang tak kasat mata. Jadi kalau gue lihat sih gini sebenarnya, semenjak corona ini sering kali ya, ini kan udah hampir 2 tahun ya. Iya. Setahun lebih lah. Setahun lebih nih. Ya kan udah pasti kan berimbas sama perekonomian yang susah makin banyak. Dan sudah manusiawi kan, ketika kita susah kan kita cari apa sih? Biasanya yang kita cari ya nilai-nilai spiritual. Karena tadi kan gue sebutnya ada 3 ya setahu gue ya. Dan kesadaran hidup. Ya dia hidup aja udah. Dia nggak mikirin setelah hidup apa. Dan hidup pun juga tujuannya apa dan caranya gimana. Udah sesuai insting dia aja. Nah, maka terus ada lagi kesadaran jiwa yang lebih tinggi lagi kan. Itu lebih kepada peraturan-peraturan yang diyakinin. Jadi gue ngelakuin sesuatu tapi dengan setidaknya norma-norma keyakinan sendiri gitu. Dan gue nggak ini dulu dah, apa gue hitung-hitungan juga. Jadi ngelakuin sesuatu
tapi masih ada pamrihnya lah gitu kan. Nah tadi yang ketiga ini yang ini kesadaran spiritual. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bukan dengan alasan apa-apa selain tadi tentang spirit tadi, keikhlasan, terus tentang Cari rasa ketenangan. syukur. Biasanya orang tuh cari ketenangan. Nah, jadi ketika dia merasa gimana sih, udah insting ya kan, kita lagi susah lagi ini. Kalau kita dalam keadaan susah, mikir juga susah. Makanya yang paling di apa namanya, paling dicari hati dulu tenang nih. Biar orang bilang hati tenangin dulu, kan kepala boleh panas, hati baru dingin, kan biasa kan bahasa kayak gitu. Ya sebenarnya memang seperti itulah. Ketika hati sudah merasa tenang, apapun bisa dijalani. Minimal kita bisa menghadapi yang kita anggap susah itu dengan cara yang benar. Gitu. Kesadaran spiritual itu kan nyata harus terbentur dulu ya dengan Ya persoalan-persoalan biasanya atau sih, terbentur ya. biasanya gitu. Jadi Pasti ada asbab ya. jadi kausal. Jadi kausal itu, jadi kalau kita kenapa-napa pasti kita berpikir sama gini. Orang biasanya cari kompensasi di luar. Di luar itu cari amusement, cari hiburan, cari sebisa-bisanya mereka cari hiburan, tapi begitu pulang di rumah, biasanya saat kesendirian itu orang mulai matang secara spiritual. Sebab ketika dia cari hiburan di luar-luar sana, pulang itu kan dia tetap sendiri. Nah, ini kesendirian manusia inilah yang membangkitkan orang mulai berpikir. Lebih dekat sama Tuhan ya. Nah, selain Tuhan juga sebenarnya banyak gini. Orang cari ketenangan biasanya ke orang-orang yang lebih tua, minta nasihat. Sebetulnya manusia punya semuanya sendiri. Jadi orang itu bisa tanya sama dirinya sendiri, ya, tanya jawab sama dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut mulai membangkitkan kehidupan spiritual dia. Karena kita tuh di dalam isinya spiritual. Tak yang tampak ini, yang kita action, yang kita berbuat di secara fakta ini adalah kehidupan materi. Materi dan spiritual itu jelas hidup berdampingan. Cuman orang tuh banyak kan nanya ke luar, bukan ke dalam. Kalau dia lebih sering nanya ke dalam dirinya sendiri, kalau orang-orang Jawa bilang tuh robo sukmo lah, segala macam apa ya, itu dia lebih fair, jawabannya itu lebih ideal. Sebab gini, kalau lu nanya sama seseorang tentang ketenangan yang lu pengen dapetin, kebanyakan kecewa. Karena jawaban orang tersebut biasanya nggak ideal buat dia. Tapi kalau orang itu nanya sama dirinya sendiri, ideal. Karena dia nanya sama dirinya sendiri. Karena dia bisa memahami Dirinya sendiri. Apa kesalahannya dia, Iya. apanya dia gitu ya. Jadi yang paling benar itu kalau gue bilang sebenarnya kalau mau cari kematangan spiritual, bertanya itu sama diri sendiri. Karena Tuhan itu berbicara itu enggak sama rombongan orang banyak. Ya kan? Nggak ada Tuhan tuh berfirman sama rombongan orang banyak. Biasanya individu per individu. Makanya ada yang namanya ilham, suara-suara di dalam hati. Nah, itu yang bisa diajak ngomong. Ya. Nah, sekarang ini banyak yang susah. Jadi dia dari kesusahan, ini nggak gue bilang trigger tadi ya. Orang banyak yang, begini susah, mau usaha ini susah, apa segala macam. Cari ketenangan di luar pun udah terbatas. Ya kan, banyak PSBB segala macam. Akhirnya orang mulai tuh berduyun-duyun untuk mulai akrab sama dirinya sendiri. Lo jangan kaget kalau ketika banyak orang nanti akhirnya jadi bijak. Karena apa? Dia udah banyak sendirinya. Ya, udah banyak ngerti nih diri gue nya kayak apa sih gitu. Back to nature. Ya kan? Ya, mulai mendekatkan diri ke alam. Jadi hitungannya karena ini dampaknya COVID ini bagusnya nanti ke situ. Itu. Jadi manusia bisa memahami Ya. siapa mereka gitu. Betul. Nggak harus ya kan, kalau ketemu teman ya, teman bilang gini kadang-kadang, oh iya temen gue bilang benar gue gini, padahal hatinya dia nggak seperti itu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kesadaran spiritual itu bukan hanya agar dekat sama Tuhan doang ya? Ya enggak lah, enggak. Ya Tuhan itu kan sekarang gini, Tuhan itu absolut ya. Kalau di kehidupan kita nggak ada yang absolut. Tapi cuma satu yang absolut itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan diikutin dalam urusan penggalian spiritual ini, itu kan pasti endingnya ke sana lah. Kita nggak usah terlalu skeptik. Ya. Jadi Tuhan itu akan ketemu sendiri kita ketika kita kenal. Kan Tuhan sering bilang, gua ada sebetulnya. Aku ada di sekitarmu, aku ada setiap kamu butuh. Cuma kita nggak pernah cari.
caranya apa? Makanya kan apa namanya, mencari Tuhan itu mencari diri sendiri sebetulnya, diri sendiri dulu, kenal sama diri sendiri, kita ngobrol sama diri sendiri, masalah kita apa. Emang berdoa itu selalu dari dalam hati kan. Nah, kalau kita nggak pernah berdoa dari dalam hati, kita cuman ucapan mulut doang, nggak akan pernah didengar Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu ada ketika kita cari diri kita Makanya sendiri. kita berdoa bisa nangis ya. Nah, itu kan situ ya kan dari hati kecil kita sendiri. itu kan Itu balik ke citra dari spiritual kita sendiri Hmm. itu gitu. Ya itu kalau orang-orang sekarang pada nyari-nyari tentang ketenangan sebetulnya. Ini banyak tuh ya, sampai orang apa namanya mulai arahnya gitu loh, ketenangan spiritual yang akhirnya menuju tentang jati diri dia gitu. Sampai sejati diri gue. Nah dalam jati diri itu kan kadang-kadang jadi ngebelah lagi, jati diri gue keturunan gue siapa, jati diri gue ini jadi macam-macam gitu loh. Ya. Kayaknya jadinya arahnya ke sana gitu loh. Iya. Jadi wih, jati diri gue sebenarnya ini loh. Jadi ada kadang-kadang ada itu, gimana tuh Mas? Kan tuh biasa ada pertanyaan ya. Gue siapa sih? Nah, itu Gue dia. lahir untuk apaan sih? Terus gue sebenarnya punya peran nggak sih?